Mulai ya. Ada MC dulu atau langsung? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahada ilayna bil iman. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sidqi wassalam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a bil huda ila yaumiddin summa wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan salat subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus juga kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari yang keberapa sekarang? Hari yang ke-9, 10? 9. Hari yang ke-9 ya, berarti berapa hari lagi kalau dihitung-hitung nih? Biasa kalau anak-anak suka dihitung ya, hari keberapa, hari keberapa. Suka nanya kapan lebaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kesempatan yang penuh berkah ini kita jadikan sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 3 amalan yang pahalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan lebih dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Diberikan lebih itu artinya pahala tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Itu tanpa kita mengetahuinya dan hanya Allah yang mengetahui. Yang berbeda dengan amalan sholat misalkan ya. Kalau amalan sholat itu pahalanya khususnya sholat berjamaah itu kita diinfokan atau diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Misalkan ya, ada hadis yang mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah wa fi riwayatin bi arba'in wa ishrina darajah. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah atau sholat berjamaah, afdalu itu lebih utama ya, jadi kita melaksanakan sholat jamaah tadi ya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya, atau kita melaksanakan sholat sunnah tarawih ya, walaupun memang sholat sunnah tarawih ini di dalam sejarahnya ya itu tidak dilaksanakan secara berjamaah ya. Di dalam sejarahnya itu sebetulnya sholat tarawih Nabi SAW melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya hanya 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu Rasulullah tidak lagi melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya para sahabat bertanya, wahai Rasul, kita udah kumpul nih gitu. Kok nggak lagi ada sholat tarawih malam selanjutnya gitu. Rasul kemudian mengatakan, aku khawatir nanti sholat tarawih ini dijadikan suatu kewajiban. Nah, kemudian para sahabat tidak lagi melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi memang kalau ada orang sholat tarawih tidak berjamaah, memang Nabi melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu hanya 1 minggu, setelah itu tidak berjamaah lagi. Namun ternyata terjadi sebuah pemahaman oleh para sahabat. Ada di antara para sahabat yang kemudian banyak yang meninggalkan sholat tarawih karena mungkin dianggapnya cukup dengan melaksanakan qiyamul lail seperti sholat tahajud dan sebagainya. Maka kemudian pada masa Umar bin Khattab, karena sudah banyak hal-hal yang ditinggalkan sunnah yang memang pernah dilaksanakan oleh Rasul, kemudian Umar bin Khattab meminta kepada para sahabat yang lainnya untuk menghidupkan kembali malam-malam di bulan Ramadan, yaitu dengan cara melaksanakan sholat tarawih. Maka kemudian pada zaman Umar lah seakan-akan sholat tarawih itu berjamaah sesuatu yang wajib gitu. Padahal memang sholat tarawih itu Rasulullah SAW melaksanakannya berjamaah secara barang-barang, yaitu hanya 1 minggu, setelah itu tidak berjamaah lagi dan dihidupkan kembali pada masa Umar bin Khattab.
Jadi kalau ada orang sholat tarawih sendiri-sendiri atau masing-masing sebetulnya memang tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak seperti sholat yang rawatib ya. Seperti sholat rawatib memang itu sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW tadi mengatakan melaksanakan sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Afdalu min sholatil fadli. Bahkan Rasul mengatakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah bisab'in wa ishrina darajah, yaitu akan diberikan pahala 27 derajat. Menurut riwayat yang lain bi arba'in wa ishrina darajah, yaitu 24 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, ini pahala orang melaksanakan sholat itu sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Beda dengan 3 amalan ini, hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah yang akan memberikannya. Begitu juga dengan pahala mereka yang melaksanakan zakat, ya. Allah memberitahukannya langsung bahwa mereka yang melaksanakan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, yaitu berikan ketenangan kepada mereka yang berzakat. Quran surat At-Taubah ayat 106. Khudz min amwalihim shadaqatan. Pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa sedekah itu ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta orang kaya. Ambillah harta-harta dari orang yang mampu, sedekahkan zakatnya. Ketika mereka orang mampu atau orang kaya melaksanakan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum, pertama adalah akan mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan juga akan mensucikan hati mereka. Jadi manfaat dari zakat itu atau pahala mereka yang berzakat itu Allah memberitahukannya langsung. Beda dengan 3 amalan ini, Allah yang memberitahukannya dan kita manusia tidak diberitahukan pahalanya seperti apa. Contoh lain misalkan pahala kita melaksanakan ibadah haji ya. Jamaah yang melaksanakan haji atau yang pernah berhaji atau yang pernah umroh, kan umroh merupakan haji kecil ya. Itu Rasulullah SAW memberitahukannya pahala mereka, atau Rasulullah SAW telah memberikan informasi kepada kita, barang siapa yang melaksanakan umroh dengan umroh, al umratu lil umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang pernah umroh kemudian dilanjutkan dengan umroh yang lain, ya ini bagi mereka yang mampu ya, setiap tahun bisa melaksanakan umroh. Kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh yang belum umroh ya. Amin ya Allah ya Allah. Di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan umroh. Ada amalan yang diajarkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang ulama karismatik di Indonesia ya. Beliau pernah menceritakan kepada jamaahnya agar kita diberikan kesempatan oleh Allah minimal dalam hidup kita pernah melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah secara langsung ya, bukan digambar atau bukan melalui YouTube dan sebagainya, tapi melihat Ka'bah langsung. Kata Maimun Zubair, kalau kita ingin diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan umroh, nah ini dari kiai ya, kita boleh percaya boleh tidak. Tapi beliau menyatakan kepada santri-santrinya itu setiap kita sholat sunnah, nah ini sholat sunnah ya khususnya. Ketika kita sholat sunnah di sujud yang terakhir itu, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan doa ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji atau umroh. Allahumma rzuqni ziyaratal haram warzuqni ziyarata Madinah. 3 kali itu dibaca menurut beliau. Allahumma rzuqni ziyaratal haram warzuqni ziyarata Madinah. Nah, menurut Kiai Haji Maimun Zubair, kalau kita sering melaksanakan itu, insya Allah Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan haji atau umrah, atau diberikan kemudahan untuk bisa pergi ke sana. Kalau mau dilaksanakan ya silakan gitu ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa, karena ini hanya ilmu yang beliau ajarkan, atau mungkin ini ilmu yang pernah beliau amalkan. Sampai-sampai kan beliau meninggal pun di Mekah ya. Kiai Haji Maimun Zubair ini salah satu di antara ulama di Indonesia yang meninggal di Mekah, yang makamnya itu tidak dikuburkan bersama dengan makam-makam lain kalau orang Indonesia itu meninggal, atau jamaah-jamaah haji yang di Mekah itu meninggal. Biasanya kan kalau jamaah Mekah yang kita sedang melaksanakan haji atau umroh meninggal,
kan dibuat kuburan massal. Setiap tahun itu kuburan itu akan digali kembali, diambil berkas-berkasnya gitu, yang sudah menjadi tulang belulang. Kalau di kita kan makam dikuburkan di makam, udah begitu aja gitu ya, tidak boleh ditinggal, tidak boleh diganti atau tidak boleh dipindahkan dan sebagainya. Kalau di Arab Saudi, di Mekah itu atau di Madinah, baik Baqi ataupun yang di Madinah itu ketika setahun sekali makam-makam atau bekas mayat-mayat manusia yang sudah dikuburkan diambil kembali, ditarik setiap tahun dipindahkan. Tidak seperti di kita kan, makamnya sampai bertahun-tahun ada di situ gitu. Bahkan diperhalus, dipercantik, diapain lagi? Dikeramik gitu. Bahkan ada sebagian makam yang dikaromatkan, dikasih kayak gazebo gitu ya, untuk supaya mencari keberkahan katanya. Ya. Salah satu di antara ulama Indonesia yang makamnya ada sampai sekarang kemudian diberikan tempat khusus ini Kiai Haji Maimun Zubair. Oleh pemerintah Arab Saudi diberikan tempat khusus yang dia itu ketika meninggal tidak disatukan dengan mayat-mayat yang lainnya yang tadi saya ceritakan, makamnya setiap tahun diambil. Jadi ketika dikumpulkan kemudian disolatkan, dimasukkan ke dalam, tidak seperti kita ke dalam lubang ya. Jadi bersama-sama dimasukkan aja ke lubang yang besar, kemudian ditutup. Nah, setiap tahun diambil. Kiai Maimun Zubair ini di tempat yang khusus gitu. Jadi tidak dipindahkan, sampai sekarang masih ada ya. Kalau misalkan mau melihat, bukan ziarah mungkin ya, kalau mau melihat masih ada di Mekah Al-Mukarramah. Pahala orang yang melaksanakan umroh kata Rasulullah SAW, al-umratu lil umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang bisa melaksanakan umroh dengan umroh yang lain itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kemudian pahala orang yang melaksanakan haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi pahalanya oleh Allah SWT diberitahukan bahwa haji mabrur itu tidak ada balasan lain yang Allah SWT berikan kecuali Allah akan berikan kepadanya surga. Yang berbeda dengan 3 amalan ini, Rasulullah SAW tidak memberitahukannya. Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya mengetahui berapa pahala mereka yang melaksanakan 3 amalan ini, yang kemudian pahalanya mungkin ya pahalanya itu tidak terduga karena Allah yang Maha mengetahui, yang Allah yang akan memberitahukan. Apa itu 3 pahala tersebut ya? Kalau kita membaca Al-Quran atau kita membaca hadis Nabi SAW, diberitakan oleh Rasulullah SAW, salah satu di antara amalan yang pahalanya hanya Allah yang mengetahuinya, hanya Allah yang memberitahukannya kepada kita. Rasulullah SAW sendiri tidak memberitahukannya. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah amalan ibadah puasa yang sekarang kita laksanakan ya. Ternyata amalan ibadah puasa itu kata Allah SWT kan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tentang puasa? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya diberitahukan kalau kamu berpuasa menjadi orang bertakwa, tapi tidak dikasih tahu pahalanya bagaimana gitu. Yang beda seperti salat tadi, yang berbeda seperti zakat tadi, yang berbeda seperti haji tadi, dikasih tahu pahalanya ini loh gitu. Tapi kalau orang berpuasa, la'allakum tattaqun, kamu berpuasa menjadi orang bertakwa seperti apa gitu. Maka tingkatan takwa itu kan ada tingkatan ya. Ada tingkatan al-burhan, ada tingkatan al-muhsinin, dengan ada tingkatan al-irfan. Itu tingkatan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa burhan saja itu hanya mampu seperti yang sering diucapkan oleh khotib ya kalau khutbah Jumat, yaitu takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, hanya sebatas itu aja. Itu disebut dengan al-burhan, tingkatan masih di bawah itu. Ada juga tingkatan yang kedua yaitu muhsinin. Ya ini tingkatannya lebih baik daripada al-burhan. Apa itu muhsinin? Orang yang segera melaksanakan perintah Allah tanpa disuruh, tanpa ada komando, tanpa ada hal-hal yang lainnya. Ketika mendengarkan kebaikan langsung semangat, itu muhsinin. Ya, itu ditulis oleh Allah SWT di dalam Quran surat Az-Zariyat. Ya, Allah SWT menjelaskan innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Kemudian disebutkan kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang diberikan pahala ketakwaan tersebut yang Allah memberitahukan bahwa mereka itu akan diinfokan
bisa melihat surga secara langsung, ya untuk orang yang bertakwa, kata Allah, kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka itu bersegera dalam melaksanakan kebaikan gitu. Jadi selain dia al-imtisal bi awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ketika mendengarkan kebaikan langsung segera ingin melaksanakannya gitu. Ini disebut dengan muhsinin. Orang takwa seperti ini lebih bagus daripada yang al-burhan tadi. Ada yang ketiga yaitu tingkatan al-irfan atau muqarrabin. Ya, ini orang-orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar-benar dia itu mendekatkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa yang begini yang memang tingkatannya ini untuk mereka yang sudah sudah terbiasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan orang yang pertama atau kedua atau yang ketiga. Nah, pahala orang yang berpuasa itu hanya Allah katakan la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang bertakwa. Tapi tidak diberitahukan berapa pahalanya atau apa pahalanya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya bahwa kullu amal ibni Adam majziyun bihi. Setiap amalan anak Adam itu pasti Allah SWT akan balas langsung. Atau di dalam riwayat lain mukaffun anhu, itu langsung Allah SWT akan mencukupkan kepadanya pahala tersebut. Illa shaum, kecuali mereka yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya, illa shaum, kecuali mereka yang berpuasa, itu Allah SWT tidak langsung mencukupkan pahalanya, tetapi Allah katakan illa shaum, kecuali mereka yang berpuasa, fa innahu li, maka sungguhnya orang berpuasa itu dia adalah puasanya untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan langsung membalas pahalanya. Jadi tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW pahala mereka yang berpuasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberitahukan seperti apa pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, fa innahu li, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu karena aku, wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan membalasnya, terserah aku gitu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda dengan pahala orang sholat tadi, yang berbeda dengan pahala orang yang berpuasa berzakat tadi, berbeda dengan pahala orang yang berhaji tadi. Tapi pahala mereka yang berpuasa, fa innahu li, karena orang yang berpuasa itu karena aku, wa ana ajzi'u bihi, dan sehingga akulah yang akan membalasnya. Tidak diberitahukan kepada kita pahalanya seperti apa. Pokoknya kamu puasa takwa aja gitu. Apa pahala orang berpuasa? Bertakwa. Kita tidak diberitahukan pahala yang sesungguhnya ketika kita berpuasa. Karena puasa itu li, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu karena aku. Tidak ada yang tahu kita ya. Banyak ibu-ibu misalkan di akhir Ramadan kan belanja ke pasar ya. Belanja dan lain sebagainya. Ketika sampai ke pasar nggak tahu, mungkin sekalian belanja, sekalian ke warung setengah kaki itu, bahkan bakso di sana gitu ya. Nggak ada yang tahu ya. Atau misalkan ada anak kecil ya, ngakunya di rumah puasa, pergi kemana jajan dan sebagainya, nggak ada yang tahu ya. Berpura-pura berpuasa, tidak ada yang tahu. Maka kata Allah Taala, karena orang berpuasa itu aku yang tahu ya. Sampai-sampai kita pun tidak tahu berapa amalan-amalan atau pahala yang Allah SWT berikan ketika kita berpuasa. Maka oleh karenanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa tingkatan orang berpuasa itu ada 3 tingkatan ya. Dikatakan di dalam kitabnya i'lam anna lis-shaimi salasatun, ketahuilah bahwa untuk mereka yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-ula al-awam. Untuk tingkatan yang pertama, orang yang berpuasa itu disebut dengan puasanya orang-orang awam. Apa itu puasa orang awam? Nah, ini puasa orang anak-anak biasanya ya. Hanya berpuasa yaitu menahan diri dari lapar, dari haus ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya itu aja. Tidak makan, tidak minum. Ya biasa kan anak-anak kalau zaman sekarang ada gadget ya, main game dari pagi sampai siang sampai sore, pas maghrib ikut buka. Tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya, tidak mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hanya menahan diri dari rasa haus, dari rasa lapar, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasanya orang-orang awam.
Ini tingkatan yang paling rendah atau yang paling umum, ya. Dan ini ya banyak di antara masyarakat muslim yang melakukannya, hanya menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus, ya berpuasa tetapi ya misalkan tidak menjaga ucapannya, gitu ya. Berpuasa tidak menjaga pandangannya, berpuasa tidak menjaga matanya dan lain sebagainya. Hanya menahan diri dari rasa haus, dari rasa lapar, dan tidak menjaga panca indera dan yang lainnya. Nah, ini banyak di antara kita ya. Makanya disebut dengan puasanya orang awam, puasanya orang-orang umum. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Ada peningkatan yang lebih bagus, gitu. Ada peningkatan yang lebih baik. Jadi dia berpuasa tetapi tidak meningkatkan aktivitas kebaikan lainnya, ya, puasa orang awam itu. Maka kalau ditanya kamu puasa, pahala puasanya tidak ada, gitu. Kamu puasa ya puasa tetapi hanya melaksanakan kewajiban yang pokoknya saja, yaitu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah itu puasa orang awam. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan khawas. Ini lebih bagus daripada orang awam tadi. Kalau orang awam tadi melaksanakan puasa, menahan diri, menahan tidak makan, tidak minum di siang hari. Kalau khawas bukan hanya menahan itu, tetapi juga menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang paling gampang ya ini misalkan contoh ya ibu-ibu ya, ketika ada tetangganya atau ketika ada saudaranya, dia tidak ngomongin gitu, cuma dengan isyarat doang itu. Ada yang datang, gitu dong misalkan itu. Ini khawatir ini menjadikan kemudian ini bagian daripada ghibah dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin tidak dengan ucapan, bisa jadi mungkin tidak dengan hal-hal yang secara verbal, tapi dengan isyarat. Kalau seandainya itu misalkan bagian daripada bentuk ghibah, hati-hati. Puasanya benar, puasanya tidak batal, tetapi itu dapat menyebabkan nilai pahala puasanya hilang. Kalau orang khawas meninggalkan hal-hal seperti itu, bukan hanya tidak makan tidak minum, bukan hanya menjaga tidak melakukan perbuatan orang dewasa di siang hari ya, tetapi juga dia menjaga hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasanya. Nah, ini orang khawas. Kalau orang awam tadi ya seperti itu ya, berpuasa tapi masih ghibah gitu ya, berpuasa tapi ya seperti orang-orang awam lah. Tapi kalau orang khawas lebih bagus daripada orang awam tadi ya. Selain dia berpuasa juga dia menjaga agar nilai pahala puasa yang dimilikinya itu lebih bagus atau lebih benar, gitu ya. Itu puasanya orang khawas. Dan yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas. Nah ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Seperti tingkatan tadi orang bertakwa, yaitu yang ketiga. Ya, selain dia berpuasa, orang khawasul khawas dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara ya menghatamkan Al-Qur'an, membiasakan diri untuk senantiasa datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Senantiasa ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dilaksanakan oleh orang khawasul khawas. Di mana Rasulullah SAW menceritakan di dalam beberapa penjelasan hadisnya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, paling banyak bersedekah. Tetapi ketika di bulan puasa dia lebih dermawan lagi dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Ketika beliau berpuasa lebih dermawan lagi. Nah ini orang-orang yang khawasul khawas. Kata Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ketika berpuasa kemudian dia dermawan, lebih dermawan laksana angin yang berhembus. Ketika punya harta, punya rezeki langsung diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Nah, ini puasa khawasul khawas ya, yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang khawas. Jadi bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, juga menjaga anggota tubuhnya dari hal yang membatalkan puasa, juga senantiasa mendekatkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau di antara kita yang sudah sampai kepada tingkatan khawasul khawas,
maka seluruh aktivitasnya itu ketika di bulan Ramadan tidak ada aktivitas lain kecuali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin masih susah ya gitu ya. Masih bekerja ke kantor gitu ya. Ada yang guru berangkat ke sekolah ya dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas lainnya. Tetapi walaupun dia punya pekerjaan lain atau dia memiliki aktivitas lain, ketika memang dia sudah sampai kepada derajat khawasul khawas, maka aktivitas pekerjaannya itu senantiasa untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mungkin minimal kita levelnya level yang khawas lah ya. Kalau tidak bisa khawasul khawas, minimal kita levelnya level khawas gitu. Jangan sampai bertahun-tahun kita berpuasa gitu ya. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi tingkatannya masih awam terus itu. Ini yang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyami ila ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kecuali dia puasanya hanya menahan diri dari rasa lapar, dari rasa haus. Jadi ya puasa tapi hanya tidak makan tidak minum aja, tidak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan rubba shaimin, berapa banyak, berarti banyak sekali gitu. Ya, kenapa? Karena tingkatan puasanya hanya di level awam saja gitu. Hanya level di awam saja. Maka kita berusaha untuk meningkatkan sampai ke level yang kedua, yaitu level khawas. Nah, ini level khawas, apalagi sudah sampai kepada level khawasul khawas. Ini tingkatan yang lebih bagus atau lebih tinggi dibandingkan dengan level orang khawas. Tetapi khawas pun lebih bagus daripada tingkatan orang yang pertama tadi, yaitu puasa orang-orang awam. Dikhawatirkan ini ya, dikhawatirkan kalau kita hanya berada di level orang-orang awam, masuk kategori hadis tadi Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Dia berpuasa menahan tidak makan, dia berpuasa menahan tidak minum, dia berpuasa menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri, nah, tetapi tidak menahan yang lainnya gitu, yang dapat menghilangkan nilai pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, maka Rasul katakan tadi berapa banyak orang yang berpuasa seperti itu gitu. Berapa banyak orang yang berpuasa seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk menjaga anggota tubuhnya yang mungkin tidak membatalkan puasa dari secara zahir, tetapi itu dapat menghilangkan nilai pahala puasanya. Ini yang perlu kita jadikan sebagai sebagai muhasabah ya, sebagai introspeksi ya. Minimal buat saya secara pribadi ya, berintrospeksi apakah kita sudah sampai kepada tingkatan orang-orang khawas. Yang walaupun mungkin tingkatan khawas itu kalau dia sudah berpuasa meninggalkan seluruh aktivitas keduniaannya gitu. Tidak lagi melakukan aktivitas yang dapat kemudian nilai pahala puasanya itu berkurang ya. Makanya kalau kita membaca keterangan para ulama ya, kalau kita membaca kitab-kitab keterangan para ulama, mereka itu ketika ketika datang bulan Ramadan, seluruh aktivitas yang dikerjakannya ditinggalkan. Tidak lagi berdagang, tidak lagi berbisnis, pokoknya benar-benar mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum dia berpuasa sudah menyiapkan itu. Menyiapkan harta mereka, menyiapkan persiapan mereka untuk meningkatkan agar nilai pahala puasanya ini benar-benar sempurna di bulan Ramadan ini. Ya, walaupun mereka aktivitasnya banyak yang berdagang. Para ulama aktivitasnya mereka seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, kan mereka pekerjaannya berdagang. Tapi ketika di bulan Ramadan seluruh aktivitasnya itu ditinggalkan hanya untuk membaca Quran dan sebagainya. Maka tidak heran kalau seandainya seperti Imam Syafi'i itu dia setiap malamnya itu dapat menghatamkan Al-Quran 3 kali. Wajar ya, Imam Syafi'i hafal Al-Quran gitu. Sampai 3 kali itu sesuatu yang sangat istimewa buat kita semalam gitu. Kira-kira kita 1 bulan minimal menghatamkan Al-Quran, jangan sampai tidak gitu ya. Cukup menghatamkan gitu. Ya. Pak Ketua DKM sudah berapa kali hatam ini? Ya, mudah-mudahan hatam sekali minimal ya.
Jangan sampai selesai Ramadan, aduh tidak hatam sama sekali itu. Ya, jadi kalau tingkatan orang khuas itu kayak tadi, ya, meninggalkan seluruh aktivitas keduniaan hanya untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khuas. Ya. Maka tingkatan yang kedua, minimal kita masuk ke dalam tingkatan yang kedua. Pahala orang yang melaksanakan puasa ini, apakah mereka awam, ataukah mereka yang khuas, atau mereka yang khuas tidak ada yang tahu pahalanya. Kenapa? Karena Allah SWT yang mengatakan di dalam hadis qudsinya, fa innahu li, karena sungguhnya mereka yang berpuasa itu untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang tahu, ya. Bisa jadi mungkin puasa orang awam, ya bagus juga di sisi Allah SWT. Walaupun Rasulullah SAW katakan tadi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus saja. Maka ini menjadi muhasabah buat kita, menjadi introspeksi buat kita. Kira-kira kita sudah masuk ke dalam tingkatan yang mana ini puasanya? Ya, jangan sampai tetap di tingkatan orang-orang awam. Ini yang pertama ya, amalan yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui pahalanya, yaitu yang pertama adalah puasa. Amalan yang kedua yang kita tidak tahu dan Allah tidak memberitahukan, juga Rasulullah SAW tidak memberitahukan pahala ibadah yang kita lakukan kecuali hanya Allah yang mengetahuinya, adalah yang kedua, yaitu memaafkan. Ya, Allah SWT mengatakan di dalam ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, dan dia senantiasa untuk memperbaikinya. Ya, tidak hanya memaafkan tetapi memperbaiki, artinya tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Sudah dimaafkan begitu lagi gitu maksudnya. Ya, faman afa, maka barang siapa yang meminta maaf, wa aslaha, dan senantiasa untuk memperbaikinya, untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Nah ini ya, jamaah sekalian, insyaallah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kalimat afa, memaafkan, itu di dalam ayat Al-Quran berbeda dengan kalimat ghafur. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun, memaafkan kesalahan kita, rahim, lagi Maha Penyayang. Itu beda kalimat al-afu dengan kalimat al-ghafur di dalam istilah bahasa Arab. Kalau kalimat al-ghafur memaafkan, tetapi ketika kita bermohon kepada Allah, astagfirullahaladzim, gitu ya, aku mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha agung. Ketika kita mengucapkan itu, kita sambil merenung kesalahan apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau ghafur itu memaafkan, cuman masih menyebutkan kesalahan gitu. Ya, kita meminta maaf atau kita memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Ketika kita memohon ampun kepada Allah dan istighfar itu sambil mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Beda dengan kalimat al-afu tadi, al-afu, faman afa. Kalau memaafkan dengan kalimat afu itu memohon ampun kepada Allah dengan tidak lagi menyebutkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau ada orang meminta maaf pada kita dengan kalimat afwan ya akhi, itu kalimat itu kalau dia sudah meminta maaf dengan kalimat afwan, maka tidak boleh lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan itu diungkit kembali gitu. Itu kalimat al-afwa. Kalau ada orang yang sudah meminta maaf, afwan, namun kesalahannya kamu juga kemarin masih begitu, itu bukan afwan namanya. Ya, bukan afwan namanya. Jadi kalau afwan itu atau afwa itu ketika seseorang sudah meminta maaf kepada kita, tidak lagi kita mengulangi kesalahan yang sama, atau orang yang memaafkan itu tidak lagi mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Yang berbeda dengan kalimat al-ghafur. Ya, kalau kalimat al-ghafur kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sambil kita mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya kalimat ghafur, kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bertobat kepada Allah kan ada tiga tingkatan ya. Pertama, ya dia mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dia benar-benar tidak akan kembali kepada kesalahan yang telah dilakukan, benar-benar tidak tidak akan mengulang dari kesalahan yang pernah dilakukannya, karena
dia benar-benar sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya ya, yaitu meminta maaf atas kesalahan ketika itu adalah hubungannya sesama Adam. Jadi menemuinya ketika kita pernah, misalkan ya, kita pernah salah sendal gitu ya, keluar dari masjid, ya kita bawa pulang sampai ke rumah, kok sendalnya bagusan sih? Nah, bukan dengan sengaja ya, dengan tidak sengaja. Kalau dengan sengaja mencuri namanya gitu. Tapi sampai di rumah, kayaknya ini bukan sendal saya nih, udah kepalang lah gitu. Akhirnya besok ketemu dengan orangnya gitu, bawa minta maaf ya, minta maaf kepada orang tersebut. Nah, kalau sudah menggunakan kalimat afwa, maka orang yang dipakai sendalnya udah tidak lagi mengungkit-ungkit gitu. Ketika dia ada kesalahan, tidak lagi diungkit kesalahannya. Ya, kalau dia dengan menggunakan kalimat ghafur, memohon, maka di antara tiga tingkatan orang yang memohon kepada Allah atau bertobat kepada Allah, tingkatan yang ketiganya adalah dia harus meminta maaf karena telah melakukan kesalahan sama Adam. Itu disebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tingkatan ketika orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalimat afa, kalimat memaafkan itu berbeda dengan kalimat al-ghafur. Ketika orang sudah meminta maaf kepada kita, maka kita tidak lagi mengungkit kesalahan yang pernah dilakukannya. Kemudian bagi orang yang meminta maaf atau orang yang melakukan kesalahannya, fa aslaha, dia memperbaiki dirinya. Bukan hanya meminta maaf, juga memperbaiki aslaha. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka orang yang melakukan afwan ini, yang mudah untuk memaafkan atau mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi tingkatan yang kedua ya, tadi pahala yang tidak diketahui, pahalanya hanya Allah yang Maha mengetahui dalam berpuasa. Yang kedua adalah mudah memaafkan atau mudah memberikan maaf kepada orang lain, atau mudah kita memohon maaf kepada orang lain ketika kita punya salah. Dengan syarat tadi, kalau menggunakan kalimat afa, kalau ada orang memaafkan atau ketika ada orang minta maaf kepada kita kemudian kita maafkan, tidak lagi menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya gitu. Tidak lagi mengungkit kesalahan yang pernah dilakukannya ini karena dia sudah afwan. Gitu ya. Kan kadang-kadang di antara kita kalau masih hatinya sehati, ya saya maafkan gitu. Tapi ketika kita punya clash gitu ya, punya hatinya sudah mulai tidak cocok, suka kadang-kadang mengungkit kembali gitu ya. Lo juga dulu pernah nyerempet motor gua, misalkan gitu ya. Lo juga pernah begini ya gitu. Berarti dia belum memaafkan dengan setulusnya gitu. Berarti belum memaafkan setulusnya, belum belum dari hati dia yang paling dalam gitu. Memaafkannya hanya sekedar dari bibirnya gitu. Kalau orang itu masih senang mengungkit kesalahan orang yang pernah meminta maaf kepadanya. Kadang-kadang di antara kita seperti itu ya. Termasuk saya juga terus kadang-kadang begitu gitu. Ya sifat manusia gitu. Ketika masih satu hati, ya udah saya maafkan, tenang. Apalagi kalau berbicara kepada hutang ya. Makanya salah satu di antara konsep hutang itu, ya ini cerita lagi tentang hutang ya. Di antara konsep hutang itu adalah kalau kita memberikan mensodakohkan, misalkan ada orang pinjam uang kepada kita 100.000 gitu ya. Lama dia membayarnya gitu ya. Hampir setahun 2 tahun kita tagih tapi tidak pernah dia membayar, udah saya ikhlaskan. Ketika dia mengucapkan saya ikhlaskan, itu harus disaksikan oleh orang. Jadi tidak hanya sekedar udah saya maafkan, tidak. Harus benar-benar disaksikan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin mengungkit kembali gitu. Tadi kalimat apa itu ya? Ada orang minjem uang kepada kita 100.000, 1 tahun tidak dibayar, 2 tahun tidak dibayar. Udah saya maafkan, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Nah itu harus kita mengatakan kepada istri misalkan, atau kepada anak, atau kepada tetangga, bahwa saya bukan niat karena dia ingin dipuji atau yang lainnya. Ini sebagai saksi bahwa dia harta yang telah dipinjamkannya itu sudah diikhlaskan oleh dia untuk tidak dibayar. Makanya salah satu di antara ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah hutang piutang kan ayatnya panjang ya.
di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, yang panjang itu ayatnya sampai satu halaman ya. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fastashhidu syahidaini min rijalikum. Itu ketika kita meminjamkan sesuatu dalam bentuk barang ataupun yang lainnya, itu harus disaksikan. Begitu juga ketika kita meminjamkan kepada orang lain kemudian kita mengikhlaskan, itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan saya ikhlaskan, harus disaksikan juga. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Ya. Kemudian yang kedua dalam konsep hutang berhutang, kalau kita dihutangi oleh orang lain, ya kalau kita dihutangi oleh orang lain, kemudian kita mengingatkan dia untuk membayar hutang, itu sesuatu yang wajib hukumnya. Ada orang punya hutang ketika 50.000 atau 100.000 atau 200.000, mengingatkan kepada kita, kau punya hutang belum dibayar, itu harus kita lakukan. Dan orang yang berhutang gak boleh sewot gitu. Di kita beda ya. Di kita beda, hutang cepet doang diingat-ingat loh gitu misalkan. Sebetulnya itu harus diingatkan. Harus diulangi, diingatkan bahwa dia punya hutang gitu. Kalau memang dia mengikhlaskan untuk tidak bayar, harus disaksikan. Tapi mengingatkan orang yang berhutang kepada kita, itu harus selalu kita ulang. Kenapa demikian? Karena ada sebuah riwayat yang dikatakan di padang mahsyar nanti, ketika kita menagih hutang kepada dia dari pahala-pahala yang pernah dia lakukan, kemudian kita meminta, kamu dulu di dunia punya hutang kepada saya. Kemudian orang yang dihutangi itu dia akan mengungkit, kamu tidak pernah mengingatkan kalau saya punya hutang gitu. Maka wahai Allah, jangan kasih pahala saya kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengingatkannya. Jadi kalau misalkan ada, kalau dipinjau jangan sampai gitu ya. Kalau dipinjau jangan sampai. Kalau ada orang yang berhutang kemudian kita mengingatkan, gak boleh sewot. Atau kita pernah berhutang kepada orang lain, sekecil apapun diingatkan bahwa kita punya hutang, ya harus legowo gitu ya. Harus memang kita punya hutang gitu. Syukur-syukur yang cepat dibayar. Maka orang yang punya uang, kemudian kita berhutang, kemudian kita sengaja untuk memperlambat pembayaran hutang, kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyi zulmun. Orang yang punya harta dan dia mampu untuk membayar hutang, namun sengaja untuk memperlambat pembayaran hutang, kata Rasulullah SAW, zulmun, itu adalah suatu kezaliman. Kalau mampu dibayar ya bayar gitu. Kalau memang tidak mampu ya kasih alasan yang jelas, tapi dengan syarat tadi, bukan sengaja untuk memperlambat pembayaran hutang. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kezaliman. Ini yang ketiganya di dalam hutang piutang. Yang ketiganya, memberikan pinjaman itu hukumnya sunnah. Kalau memang kita mau silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya kita ingin membantu, maka sunnah kita membantu kepada saudara kita yang memang membutuhkan. Jadi ada 3 konsep dalam hutang berhutang ya. Pertama adalah konsep dalam hutang berhutang. Yang pertama adalah kalau kita mengikhlaskan harus disaksikan. Jangan hanya diucapkan tapi disaksikan. Yang kedua, mengingatkan orang yang berhutang kepada kita itu hukumnya wajib diingatkan. Jangan sampai tidak diingatkan. Yang ketiga yaitu kalau kita ingin memberikan pinjaman kepada orang atau ada orang yang meminjam uang kepada kita, kalau memang dia benar-benar mampu, dia tidak mampu, maka itu hukumnya sunnah. Silakan mau dipinjamkan, silakan tidak dipinjamkan. Ini tentang konsep hutang ya. Kita kembali kepada 3 amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahalanya. Yang ketiga adalah amalan sabar. Yang pertama adalah puasa, hanya Allah yang Maha mengetahui pahalanya. Yang kedua adalah afwa, mudah memaafkan kesalahan orang lain, hanya Allah yang Maha mengetahui pahala untuk mereka yang mudah memaafkannya. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, ini kalimat yang mudah untuk diucapkan tetapi susah untuk diamalkan. Termasuk saya masih belum bisa bersabar ya. Bawa motor ada yang nyelak gitu ya, apalagi perempuan yang nyelaknya tanpa lampu sen atau sen kanan beloknya ke kiri gitu. Kalau ibu-ibu di sini enggak ya, insya Allah ya. Jadi beloknya ke kiri, sennya kanan gitu, udah gitu nyelak dulu gitu. Biasanya kan mulai rasa emosi gitu ya, dasar luang gitu. Ya, kalau dia terbiasa mulutnya penuh dengan kata-kata menyebutkan nama teman-temannya, nama teman-teman yang di kebun binatang, mungkin ngomongnya gitu ya. Anjing lu misal gitu ya. Kan ada yang begitu ya. Saya
pernah waktu itu naik Grab ya. Karena mungkin dia terbiasa mengucapkan itu ketika ada yang itu langsung memaki-maki gitu. Langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak pantas juga gitu. Ya, bagusnya ya tadi ya kita bersabar ya. Dan memang susah ya. Dan memang susah kalimat sabar ini. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ya bahwa barang siapa yang bersabar di dalam ayatnya fa ajruhu 'ala Allah. Jadi mereka ayatnya gimana? Ada yang hafal bighairi hisab ya, bahwa pahala mereka yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tanpa ada perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkan pahala mereka yang bersabar. Sabar juga ternyata ada 3 tingkatan ya. Jadi 3 tingkatan semua ini, memaafkan 3 tingkatan, hutang 3. Sabar juga ada 3 tingkatan. Apa itu? Tingkatan yang pertama adalah sabar ketika ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Allah juga ternyata harus ada sabarnya. Kenapa? Kalau kita tidak sabar ya mungkin kita setelah pengajian, setelah sholat subuh tadi ya, setelah sholat subuh enaknya langsung pulang gitu, langsung baca Quran sebentar, ada ada kamar yang sudah memanggil kita untuk tidur lagi gitu. Apalagi perutnya sudah kenyang ya, habis sahur enak tidur gitu. Tapi ternyata alhamdulillah bapak-bapak bersabar untuk ikut pengajian. Nah ini bagian sabar dalam ketaatan. Termasuk juga sabar dalam ketaatan adalah kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Yang biasanya mungkin pagi begini ya, ada kopi, ada rokok gitu kan, yang biasa ngerokok gitu ya, enggak, alhamdulillah itu. Ada kopi, ada goreng tahu dan goreng pisang ya. Tinggal sudah siap untuk dinikmati dari hari biasa. Tapi karena kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, kita sabar untuk berpuasa gitu. Sabar kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Sabar kita membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Enaknya kalau lagi puasa begini depan HP sambil scroll gitu ya. Lihat Facebook lama 1 jam. Selesai Facebook nih, ada Twitter, lihat Twitter gitu kalau yang muda ya. Wah, Twitter sudah bosan nih, sampai 2 jam lihat Twitter. Ada lihat Instagram. Biasa kalau Instagram udah ngeliat gambar-gambar, sampai 3 jam. Tahu azan zuhur. Setelah salat zuhur selesai, baru baca Quran 2 menit. Ada WA, lihat WA. Setelah WA selesai, lihat akhirnya waktunya terus digunakan hanya melihat HP misalkan ya. Tapi kalau dia bersabar dalam ketaatan, ya HP-nya di silent dulu, disimpan dulu, dijauhi dulu, ya udah baca Quran aja gitu. Sudah 1 jam, 2 jam, alhamdulillah dapat 3 juz, alhamdulillah dapat 2 juz gitu. Nah ini sabar dalam ketaatan ya. Mudah-mudahan kita seperti itu ya, sabar dalam ketaatan ya. Apalagi kalau sudah ada HP gitu, benar-benar godaan yang paling dahsyat ya, godaan yang paling dahsyat. Makanya ada hadis Nabi SAW kalau kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dijelaskan oleh Nabi SAW, suatu saat nanti sebelum hari kiamat tiba, Al-Quran ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru ngaji saya dulu waktu kecil, saya pikir maksud Al-Quran itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulisannya yang hilang gitu. Guru ngaji itu menceritakan sebelum kiamat terjadi tulisan Al-Quran ini hilang gitu. Kata saya, apa benar seperti itu? Oh ternyata bukan tulisannya hilang, tetapi orangnya yang tidak lagi dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan HP. Seakan-akan Al-Quran itu hilang gitu. Fokusnya itu ketika sudah dekat dengan HP, apalagi sudah mendengar suara telepon gitu ya. Ada telepon, langsung kita telepon, ada WA, dia WA kayak tadi gitu. Sudah lihat WA selesai, ada berita Facebook ini gitu. Ada berita ini, akhirnya fokus ke HP. Baca Qurannya baru niat Bismillahirrahmanirrahim. Titit lihat. Akhirnya tidak baca Quran gitu. Ternyata maksud hilang Al-Quran itu sebelum kiamat bukan hilang yang sesungguhnya. Tetapi maksud hilang itu adalah orang lebih fokus kepada gadget tadi gitu. Ini menjadi muhasabah buat kita ya. Buat saya sendiri seperti itu ya. Kadang-kadang memang menikmati dengan gadget gitu, bukan menikmati seperti puasanya orang khuas tadi gitu. Menikmati membaca Al-Quran, menikmati berzikir kepada Allah, menikmati melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Ini juga perlu kesabaran ya. Dan yang ketiga adalah sabar ketika
mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bersabar kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan Allah memberikan pahalanya. Maka tidak heran mereka yang mendapatkan gelar ulul azmi itu karena kesabaran mereka. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Kenapa? Karena kesabaran mereka itu bukan kesabaran manusia-manusia biasa. Ya, kesabaran mereka itu di atas kesabaran orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, penuh dengan kesabaran. Maka di antara nabi-nabi yang 25 itu, nabi dan rasul di antara 25, hanya 5 yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kenapa? Karena kesabaran mereka di atas kesabaran nabi-nabi yang lainnya. Dan kesabaran para nabi tentu di atas kesabaran manusia biasa seperti kita. Karena kesabaran itu ada 3 tingkatan tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir jam 6 suruk ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ditanyakan, dipersilakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.